Di Kota Semarang aja berapa sih daftar tunggunya tahun ini berangkat 20. Mas 26 tahun. 26 tahun itu baru masa tunggunya ya. Reguler loh, reguler. Tapi kalau dibohongi ya tadi ya. Astagfirullahaladzim. Itu 26 tahun lunas apa? bagaikan api yang menghilangkan karat pada besi. Fokus. Walaupun kita masih merasa diri kita tuh banyak dosa, Yes. itu jangan takut, malah waktunya karena kamu merasa banyak dosa kesana, mari dibersihkan. Iya. Dan Wah, sujud nangis, karena nggak bisa ngeliat Ka'bah. beneran itu Bonci. Tapi Ka'bah segede gaban itu nggak ketok blas itu, coba bayangin kamu. Ini kalau besok Bonci sama saya lah umroh sama kamu, yang paling tak khawatir kan iki nih loh. Cangome. Kuwi nek rasa Jogo bayar. jadi ketemu itu ya. 200.000 murah, Jokowi murah. Jokowi, Prabowo. Hidup Jokowi. Saya kan lawan. Saya Masih bersama Bonci dan Damski. Masih bersama Bonci dan Damski. Masih bersama Bonci dan Damski. Masih bersama. Masih bersama. Masih bersama. Masih bersama Genta TV Masih bersama Damski. dan masih bersama Bonci dan tentunya masih bersama Ustadz Solah Pima. Dudu. Saya mau gini. alhamdulillah. Dengan sikap. Sikap biasanya nih. kita cuawan. Cuawan ini makin cuawan. Kita lebih ya. Selamat aja tadi. Iya. Sehat, Tat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Tat ya. Alhamdulillah. Kangen Semarang sih. Kangen suara Tat. Iya. Sombong. Habis di kosong yang berbeda. Iya. Habis Ini katanya Pusat. dengar Apa? sibuk ya kemarin ya Tat ya. Alhamdulillah. Gimana ternak musangnya Mas? Alhamdulillah, ternak musang, serigala, bebek mentok, semua. Terinya Mbak Tri siapa? Baterainya Utami ya. Ya, ini beneran ternak musang, Tat. Enggak, itu ngalak aja. Dia tanya deh. Ternak Doraemon berarti. Ya, alhamdulillah. Sibuk apa saat ini? Alhamdulillah ya, sore ini memang jadwal di Lapas 87, tapi kali ini bersama Bonci dan Damski ya. Asik. Alhamdulillah. Namanya Biasa masih bersama, Tat. masih bersama Bonci dan Damski. masih bersama Bonci dan Damski. Iya. Ini viral ya memang di Semarang. Ya, Alhamdulillah. kesibukan Tat biasa Kesibukan. kan, olah-olah Tat. Iya. Itu yang paling saya suka pokoknya bersama Ketua DPRD Kota Semarang. Ketua DPRD paling bagus itu kayaknya. Itu paling bagus memang. Iya, iya. Baru kali ini ada Ketua DPRD digituin itu. Tapi hari ini mungkin Ustadz habis ini yang akan kita kerjain ya. Di Semarang kangen sih karena berapa hari kemarin dapat amanah ya dampingin Mr. Damar bersama pasangan tercinta. Kenal Ini sama habis Mr. dari Damar? umroh. Damar. Iya, Oh, kenal. iya? Kenal. Iya, Oh, enggak. kenal. Iya. Beda. Lagi honeymoon. Di Kalau sana Dam sini. ini Iya. kan saya Damzam. Dam. Oh, minumnya ganti zam-zam. Asik. Mana zam-zamnya? Ada bro nanti. Oke, asik. Deket KUD bro. Susu. Ya, berapa hari Tat di sana, Tat? Total kita 12 hari ya 12 hari. alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Makkah, Madinah 5 hari. Asik. Aduh. Pengen gak sih Bonci? Pengen banget. Kita pengen diceritain nanti Tat. Doain, Iya, doain. Suasana seperti apa di sana ya? Oh iya, Iya, benar. iya, oke. Kamu pura-pura nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Masa nggak tahu. Kan ini kan Damski, kok sekarang kan Damsa. Oh iya, iya. Beda-beda. Kemarin Yang kemarin yang kesana Damsel. malaikatnya. Malaikat. Ini hidroilnya. 12 hari totalnya 5 hari Mekah, Mekah, 5 hari Madinah. 5 hari. Iya. Lah, 2 harinya
perjalanan. Perjalanan Ini tak kirain 2 hari di Turki atau di mana. Turki. Iya, Turki jing. Lima hari, Turki, 5 hari. Iya. Rasanya gimana, Tat? Aduh. Ceritain dong, Tat. Tapi gimana Tat, sebelum Oh, kali oke, ke oke. sana sebenarnya sih umroh itu sebenarnya itu seperti apa Tat? Apakah wajib atau tidak wajib? Apakah umroh itu kan ternyata ada orang yang mampu punya uang dalam hati ya, tapi tidak ke sana kayak gitu. Oh, iya, iya. Yang teman-teman muslim ya. Berarti umroh itu seperti apa Tat? Ceritain dulu. Ya, Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Teman-teman pemirsa Genta TV yang berbahagia serta teman-teman yang ada di sini, Masya Allah, ya kita sapa semuanya dan sekedar bonji ya. Ini gendong, tadi gendong. ini musang-musangnya tadi. Ya, ini musang-musang terus saya ternak musang ya. Musang bulan itu. Nah, itu musang yang paling banyak itu. Jadi memang kalau kita bicara umroh ini kalau para ulama menyebutnya haji kecil ya. Haji kecil. Dan ulama sepakat hukum asali umroh ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Berarti anjuran yang sangat ditekankan. Sunnah tapi dianjurkan banget. Banget. Dianjurkan banget. Dan kenapa sampai ada juga ustadz sih, bukan ulama sih, sampai dia berani menghukumi itu wajib. Kenapa? Karena memang kalau melihat realita hari ini kalau berhaji kan terlalu lama ya. Ya. Di kota Semarang aja berapa sih daftar tunggunya tahun ini berangkat? 20. Mas 26 tahun. 26 tahun itu baru masa tunggunya ya. Mangkat dulu. Reguler. Ya. Tapi Kalau kalau dibohongi ya tadi ya. Itu 26 tahun lunas apa? Kita daftar dulu, Daftar dulu. bayar 25 juta kayaknya untuk gitu. dapat porsi. Nanti selebihnya pembayaran ketika udah mau berangkat. Gitu. Tapi sepertinya katanya anak Saudi sih lagi mengusahakan. Karena memang di dunia negara kita ini yang paling banyak porsinya, 221.000. Kita nomor 1 di dunia, setahu saya ya. Lalu kemudian kayaknya nanti mau akan ditambah. Targetnya kalau tahun 2000 kemarin itu Kota ini. kuota haji maaf. 1,7 tahun ini, tahun depan makin lama naik, target sampai 10 juta. 10 juta. Istimewa. Sementara nih yang sudah daftar haji di negeri kita nih kalau saya nggak salah terakhir saya dengar ya ada kurang 5 juta orang, 5 juta jiwa. 5 juta jiwa tuh. Berarti masih menunggu kan? Masih Nah, ini makanya Saudi banyak sekali perubahan. Lah, sampai karena masa tunggu begitu lama, udah wajib nih umroh nih sebagai pengganti haji. Kalau dibilang wajib sih saya kurang sepakat. Cuman keutamaan di dalamnya kayak iya gitu loh. Karena ada satu daunnya Kanjeng Nabi nih Mas Damar sama Mas Bonci, Damski ya. Itu begini tuh, haji umroh itu bagaikan api yang menghilangkan karat pada besi. Fokus. Bagaikan api. Jadi umroh haji itu bagaikan api yang menghilangkan karat pada besi. Karat pada besi. Berkarat pada besi. Ya. Berarti maknanya dua. Satu, kalau punya dosa itu terhapus dengan haji atau umroh. Kalau kita miskin, maka miskin akan diangkat oleh Allah. Asik. Bahkan Nabi mengatakan umroh dan haji itu bisa mengangkat kefakiran atau kemiskinan. Umroh baik merasa dirinya kere dalam arti. Yes. Jadi kaya miskin ini pertama barometernya bukan hanya uang ya. Pertama jiwa dulu sih. Kan ada orang yang maaf ya, orang kaya tapi mentalnya kere gitu ada. Sumaker gitu, sugi macak kere. Sumaker ya kan? Sumaker kan? Gendong gitu. Denan sugi tapi macak kere. Macak kere bukan penampilannya ya, tapi mentalnya ya medit bareng itu nek nongkrong itu ora tahu traktir minta ditraktir. Ada kan kanca-kanca lah kuwi Rokok siji. iya. Semua. Nah, iya. Siapa tuh orangnya? Enggak ada ya. Ada di sini enggak ada. Tapi masih penting yang paling parah Kere Masu. Kere Macak Sugi. Dia parah Kere Macak Sugi lah. Harusnya dia tahu diri ya. Kita kembali kalau umroh tadi itu sebenarnya betul sih. Orang yang tadinya medit, orang yang tadinya itu nggak mau berbagi, tiba-tiba tuh mendadak dermawan kok di sana kok. Iya, minimal buat dirinya sendiri. Minimal dia memanjakan dirinya sendiri untuk beribadah. Kemudian menghilangkan kefakiran lagi apa? Orang-orang seperti ini memang betul-betul yang tadi imannya mungkin 5% gitu ya.
Tiba-tiba kalau udah di sana tuh Allahu Akbar walillahilhamd. Wah, jengking ternyata ya. Yo Wah, salah. terus. Saya kenal namanya Damzam. Iya, tadi diceritain sama Ustadz ya tadi. Saya kenal namanya Damzam guys. Guys, Damzam guys. Ya Allah guys, masuk waktu duha jam 10 guys. Pulangnya Isya guys. Masya Allah guys. Nonton Sampai YouTube. Ya Allah, aduh. Itu jangan jengking terus itu. Kita nggak tahu kan ibadahnya apa. Kalau di Madinah tuh ya Allah. Nah. Sampai itu dekat dengan Raudhah. Itu seriusnya namanya Damzam itu. Saya juga, ya Allah begitunya ya Damzam ya. Sampai terkagum kamu ya. Iya terus Nah, tadi aku tanya, Damzam di sana gimana? Zen. Zen. Ya dia lagi falling in love sih. Asik, asik. Jadi istrinya nomor 2 gitu. Nomor 1 tuh Allah dan Nabinya gitu. Iya. Jadi orang itu kalau sudah sampai di sana tuh yang fakir imannya, fakir taatnya tiba-tiba betul-betul begitu. Terus ada lagi, mungkin kita ada sempat di backstage tadi ya, kita sempat cerita bahkan ada DJ kan yang muncul di beranda sosmed saya. DJ ini kerjanya kan begitu ya. Tapi di sana itu dia sampai nggak bisa menahan dirinya. Kebetulan DJ cewek. Kerja dunia. Nah itu sering terjadi sama teman-teman saya, Tat. Ya. Banyak teman-teman saya mampu secara materi, tapi mau ke sana tuh takut, Tat. Karena dia ngomong katanya tuh di sana tuh semua perbuatan dosa katanya dibalik ya, dibalas. Enggak. Kalau memang dibalas itu penyanyi dangdut tempat dudung jos tempat dungdung. Harusnya neng kono muter-muter ngene toh. Nyata neng kono ora ono apa-apa. Enggak tiba-tiba dia DJ dhewe buka-buka Kayak hari itu. pembalasan itu tadi, akhirnya mereka tuh takut tadi gitu. Kan biasanya dia mainin DJ-nya, dan di sana dia dimainin gitu. Ya maksudnya biasanya Maksudnya ngawur. apanya? enggak maksudnya dimainin DJ-nya. Dia di DJ-in dia. Nah, maksudnya gitu kan. Ya, bener. Cheers dulu. Biar enggak setelah kita Ya. asik. Ini rasa apa sih? Ini yang Broto wali. Mahoni itu dari mana? Ini Balik mau lagi coba tadi, air. ya. Jadi memang kalau saya lihat itu sampai dia ya namanya orang baru beribadah ya. Jadi saya akhirnya menilai, dan itu nggak sedikit menilai kan selama-lamanya keimanan seorang muslim ya. Sejauh-jauh dia melangkah di hatinya itu pasti cinta sama Allah kok. Nyatanya ketika dia lagi hype gitu dia nggak sadar dia kayaknya lagi Live. ternyata dia pakai jilbab tambah ayu ya. Allah. Oh, Katanya, iya, Masya Allah. katanya barometer kecantikan perempuan itu ketika pakai jilbab itu kalau cantik berarti fix dia emang cantik. Kalau Masih Boti ya. gimana? Boti itu apa tuh? Asik. Asik. Jadi dia waktu pas begini tuh masuk ke Jerisma sampai nangisnya tuh bukan nangis dibuat-buat sih ya. Nangisnya tuh betul-betul tertumpahkan dan muntah tenanan nangis dia. Nggak nyangka mungkin dia kok bisa diberi kemudahan bisa ke Ismail sampai dia ke Rodo. Itu Sampai suatu banget sih ya. Tapi aku mau tanya, Nat, ini benar-benar itu perasaan ketika kita sampai di sana. Ini kan Ustaz Di sana yang mana, yang di Mekah apa yang di Madinahnya? Mekah di Mekah. Di Mekah. Ka'bah tentunya. Di Ka'bah. Maksudnya katanya kan orang kalau udah ngelihat itu kayak benar-benar hatinya tuh langsung kayak hancur. Tapi aku pas ketemu buka gerbang nangis aku. Nangis. Nangisnya gimana? Ya ternyata di sini adalah tempat selama ini aku sujud menghadapnya tuh mata. Ini. Ya nangis terharu berarti. Terharu pasti loh. Maksudnya ngeramuknya ke bro. Kabar. Besti. Ya kan? Bahkan ada yang kemarin satu rombongan sama Damzam itu sama kita itu dia tuh Alkoholik. alkohol. Iya, dia betul-betul mantan itu tatonan semua. Ketika mau turun mau semewek deh. Mewek terus. Nangis dia itu. Nangis, enggak ada apa-apa itu. Ya, tapi saya rasa ya teman-teman yang seperti itu tuh karena memang berangkat dari hati yang ikhlas. Hati yang memang dia nulkan, dia ingin betul-betul menjadi hamba Allah seutuhnya. Jadi semua masa lalunya itu dinolkan sama Allah, di restart. Ya. Nah, artinya kita nggak perlu takut teman-teman. Misalkan ya masih congyangan barang gitu, masih wainan barang, gendaan barang. Iya, misalkan yang gini wong ora ono misalnya gitu ya. Ora ono lah misalkan. Masih apa namanya? Ganja acenan, cimengan. Tapi pas pas berangkat di sana, Balik langsung. pas dia mau berangkat dia kan membersihkan diri tuh. Nah itu cara Allah nolong dia sih ya. Dan biasanya kalau orang ke sana sekali itu nggak akan mau berhenti sih.
Contoh aja tuh, sampai panggilannya sekarang kan Jigun itu kan. Haji Gunawan. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan panggilnya Jigun sekarang. Jigun ya? Iya. Karena Jadi, emang tiap umrohnya. tahun ya. Tapi memang haji yang kemarin ini. Dia waktu di apa kontennya yang siapa yang mau bikin masjid, siapa yang mau bikin masjid, siapa yang mau bikin masjid. Wah, itu Haji Igun itu, Jigun terima. Ya, makanya kita kan nggak boleh ngejat seorang ya. Kayak gitu-gitu. Kita nggak tahu Sebenarnya kebaikan. buat teman-teman Genta lovers itu kan Ses. kita nggak usah takut ya tadi ya. Nggak perlu. Walaupun kita masih merasa diri kita tuh banyak dosa, Yes. itu jangan takut, malah waktunya karena kamu merasa banyak dosa kesana mari dibersihkan. Iya. Dan asiknya lagi juga kan sekarang makin oke ya tempatnya di sana Iya, ya. betul. Sekarang Aduh, beda banget lah. kekinian banget Terakhir ya. saya kesana kan 2011 ya tadi. Jauh lah, jauh banget ya. Jauh banget. Sekarang lantai 3-nya udah jadi bagus banget. Belum lagi facility anak-anak muda Gen Z-nya juga makin Nah, oke. tempat kopinya juga Waduh. asik. Ada kopinya juga. Ada Oh, kopinya. 92 degree ya. View itu ya. 92 degrees. Wih, enak banget itu. Ya. Ini Bang, kalau yang half million itu juga oke. Yang diantrin sama orang-orang Ayo berangkat. Ayo, Kita semuanya bisa. Ya kita mungkin belajar dulu di apa Gunung Pati dulu. Oh iya. Oh yang Fatimah Zahra tuh ya. Langsung kesebut Nanti gitu. kesebut ya. Jadi memang umroh ini memang perjalanan spiritual juga sekaligus apa ya, kayak kita tuh istirahat kayaknya ya. Kayak saya ini aktivitas seharian ya lama ya. Misal kalau dari Minggu sampai Sabtu kan ngajar terus. Istirahatnya di sana teman-teman. Ya minimal di pesawat itu saya. Tidur gitu aja udah. Nanti turun lagi sudah. Jadi apa ya? Tapi emang bener, kalau yang di sana yang kita disuruh banyak istighfar, nggak boleh banyak mengeluh di sana. Yes. Saya pernah mengalami kejadian walaupun yang nggak kemarin ya, mungkin yang sekarang ini kemarin kan sudah banyak lebih dewasa ya cara menyikapinya. Yes. Kalau yang dulu itu masih remaja umur 21 tahun, jadi kok ini ngumpet lagi kayak kebanyakan ngeluh. Walhasil yang pertama kali ngeluh adalah panganannya kok ngene tok atau bosan nih, karena makannya kan bosan Nat. Iya. Itu makanan Arab kan bosan. Gitu-gitu aja rendang ya, Kari kari-kari ya. gitu. Kayak gitu. Saya udah pernah makanan kok nggak enak, kok gini terus bosan. Tiba-tiba lagi bosan makan, udah makannya udah full Tat. Tiba-tiba jatuh semua Tat. Allahu Sama Akbar. tadi itu jatuh semua. Terus kemudian saya sering kerja nih pakai lift Tat. Habis itu waktu menggunakan lift itu dari lantai, karena waktu itu saya tidurnya di lantai 18 Tat. Allah. Dan 18 sampai lantai itu apa Berhenti tiap terus? lantai Buka. berhenti Tat. Jadi saya tuh sering ngerjain buka, halo mister kayak gitu Tat. Habis itu waktu mau Jumatan telat ya kayak gitu. 18, 17, 16 bukan semua bro. Dan itu gak ada orangnya. Sendirian paling di lift itu. Waktu sama adik saya Tat. Istighfar. Apa kak istighfar? Ternyata adik saya Katolik. Ternyata ini cuma mimpi Tat. Tenang. Sama Mas Pandu kali. Sama adik saya yang dari Jogja. Oh. Adik yang mana Tat? Itu real banget. Real ya? banget. Langsung dibalas ya. Langsung dibalas, tapi memang Tapi rasanya orang juga ada Bang. tetap bro. Kok ireng-ireng ini ya. Tapi untungnya kan dalam hati, nggak keras-keras. Memang suatu itu yang penting jangan diucapkan aja udah. Oh, jangan diucapkan. Ya itu yang paling bahaya kan ketika diucap. Kemudian positive thinking aja. Terus jangan overthinking di sana. Nah, Nggak banyak boleh. juga Tat, yang orang datang ke sana Hmm. katanya tidak bisa melihat Ka'bah gitu Tat. Ya, Itu memang- apakah ada yang seperti Iya, itu? real banyak banget Banyak, banget sih. Dan biasanya kayak gitu tuh dosanya teman-teman. Yang saya tahu tuh memang kaitannya satu. Misalnya dia seorang istri sama suami. Kalau dia laki biasanya tuh sama bapak ibunya. Jadi nyakitin orang tua gitu. Itu di sana tuh gitu. Coba Itu jangan kan Vito. lihat- Vito kalau Vito diberi kemenangan berarti clear dia. Asik. Itu saya sendiri itu tiba-tiba masuk, wah sujud nangis, karena nggak bisa ngeliat Ka'bah. Ih, beneran itu Bonci. Tapi Ka'bah segede gaban itu. Nggak ketok belas itu, coba bayangin kamu. Biasanya seperti itu karena satu terhadap pasangan atau terhadap Iya sama orang tua. kalau aku dapat cerita Tat, itu dulu sapamku pas aku siaran habis umroh apa haji itu cerita. Jadi istrinya tuh nggak tahu suaminya ada di sampingnya, terus pokoknya taunya dia tuh ada sendal aja di sampingnya. Allahu Akbar. Jadi selama pas ngelakuin apa gitu tuh putaran 7 kali itu loh Tat. Tawaf. Itu sampai 7 kali nggak ketemu suaminya. Tapi sandalnya kalau dia pas berhenti, sandalnya ada di sampingnya. Allahu Akbar. Ketemunya pas balik
ke hotel, baru ketemu cerita sama suami. Loh, ya dari tadi kamu di mana? Loh, aku naik sampingmu terus ya. Masa langsung minta maaf jujur sama suami. Istrinya minta maaf. Istrinya minta maaf. Oh, dek arti nek Artinya sampai dia wedi. Loh, bojoku neng ndi? Jalan. Muter sampai nggak ketemu. Jadi pas berhenti istirahat ada sandalnya. Loh, kayak sandalnya bojoku gitu. Nah itu doang, berarti kan real kan? Iya, real banget. Entah dosa apa tuh yang dimiliki hanya dia yang tahu. Yang jelas mungkin yang sering bantah suami. Terus kadang-kadang ngatur suami itu banyak nahan sabar kayak gitu kan. Masya Allah. Itu aja sih ya. Tapi kalau kemarin kan ada yang romantis banget tuh gandengan terus. Oh, romantis banget. Wih, iya. Terus kamar berdua lagi. Asik. Budi gitu. Demi kelangsungan teman-teman bro. Oh iya, ya kan benar. Iya. Kita sebagai seorang CEO harus sama Bu CEO-nya tuh harus Iya, kawin kompak ya. ya. Jadi karena yang mengeluarkan semua dana kan dari Ibu sih. ya benar ya, Pak? Betul. Tapi emang ternyata ya akhirnya jadinya tuh kayak sunnahmu Muakada. muakada. Muakad. Ada. Semoga sini teman-teman yang di sini yang belum umroh segera diumrohkan. Iya dan itu enak banget sekarang guys. Jadi bagi kita yang punya rezeki lebih ya. Ya. Kita punya rezeki lebih itu ada fast train juga tuh. Fast train itu kereta cepat. Yang Mekah Madinah itu harusnya Kamu ditempuh kemarin 5-6 jam. Naik kereta, fast train? Enggak. Naik bis. Gimana? Aja, Asik kan? Bro. Umroh asik kan? Ayo, Asik semua. kan? Kapan sih? Oh, satu nih. Sama kamu. Orang, Oh, enggak. ini istri saya. Aduh. Hah? Akhir Ramadan. Asik. Itikaf di sana? Keren nih. Sekali umroh langsung itikaf. Cakep. Keren. Itikaf itu apa, Tat? Jadi kan kalau dia nggak tahu, dia Katolik soalnya. Oh iya, sudah. Dia Katolik bro. Ayo, keren. Itikaf itu banyak berdiam diri di masjid. Jadi kayak kemarin ada namanya damzam itu dari zuhur sampai isya tuh itikaf Oh, itu dia. itikaf. Itu itikaf, nggak keluar-keluar. Dari waktu itu. Habis sisa lanjut subuh lah ada. Subuh. Ya itu. Lanjut terus. Terus. Asik ya. Asik ya. Terus yang di fast train di stasiunnya juga oke. Di sana banyak coffee shop gitu. Dan kita kayaknya ya sekarang ya ada satu trademark yang muncul. Kalau dulu kan Prancis itu surganya parfum ya, bergeser sekarang. Di Surganya parfum tuh haram Sekarang Makkah dan sekarang Madinah. banyak isinya parfum toh, ya toh. Oleh-oleh terbaik sekarang ya orang ya parfum. suka parfum merek apa, Tat? Waduh itu Banyak di sana. banyak banget ya. Apa Ibiza, Ibra deh. Ibrahim Quraisy. Terus ada yang Rif. Bukan andai ku jadi raja, bukan. Ini Rif beneran. Ozama apa Osma? Osma ada aja. Oh ya Osma. Banyak sih ya anak muda parfumnya asik sih. Yang dipakai sama Masih pakainya masih yang kauman saya tadi. Iya Koman. Oh, enggak tadi yang beli Jungkaran. Lah ya yang apa kauman ini apa jenenge? Bibit. Dan apa ya? Oke juga sekarang menyesuaikan keinginan anak-anak sekarang kayaknya. Fasilitas umroh apalagi di Madinah ya. Itu kamu ke food court nggak? Food court yang baru sebelah kanan. Kalau zamannya Vito food courtnya masih di tengah tuh ya. Ini udah pindah tuh. Sekarang pindahnya ke arah kanan tuh. Vito tuh 2000 berapa? 2020. Oh iya masih masa pandemi kan? Pandemi ya. Food courtnya udah ada nggak sih? Yang di Tapi nggak rame Ustaz. kalau Karena yang pas pandemi dia. jadi 2025 kemarin, 2026 ini aja sebelum pindah 2005 kemarin tuh masih di sono tuh masih di tempat yang itu di depan Hotel Maden dulunya. Sekarang pindah ke kanan tuh. Dulu dekat Hotel Hobroy. Deket Cakep sih. Tembelang itu tuh. Iya. Kan ya. Itu jadi gak gimana ya good looking banget Sekarang emang suasananya. ya sekarang ngikutin tren lah. Hotel-hotel itu sudah ada tempat nongkrong-nongkrong ngopi, ngopi. itu sudah ada sih. Rokok juga boleh ya tadi? Ya di sana sih ya orang tahu diri nggak mau vulgar banget karena memang ada aturan kena denda 200 real kayaknya. Yang paling takut orang Saudi sebenarnya kalau ngudut. Kalau visitors kayaknya orang Indonesia dibiarkan aja. Oh gitu. Bahkan malah orang-orang luar deket-deketin teman-teman yang lagi kayak aku cium rokok didatengin. Bro ane lah su sopo kowe ta ngono ke. mau ke Enggak nih. Apa sih undangi. Ong. Apa jeneng? Foto ngene itu. Semua tarik ketak dulu. Enggak dong yang dari Australia itu loh yang Ya, bule-bule itu. ya. Ganteng-ganteng loh anak keluar.
Ini orang berdua sama saya Banyak. itu datengin cowok-cowok cakep itu. Ini kalau lihat, langsung langsung ngewel. Kawatnya lepas tuh. Langsung bibirnya dia gemeter. Gak tahu dari mana itu, dari Australia apa dari London? Australia. Australia. Juga umroh juga. Umroh, dia kenal sama aku. Karena lagi Banyak yang kemarin tuh pada pengen kenalan sama aku banyak banget. memang benar sih. Yang saya takjub ya yang nggak usah sebut berapa kan bertahun belasan tahun inilah ya. Yes. Kan nggak ada yang bisa sekocak itu sama surtohnya Masjidil Haram. Surtoh itu polisi atau tentara Masjidil Haram atau askar. Nggak banyak yang kayak tapi Damzam. Hai brother, langsung pak kayak gini loh. Itu kok bisa tuh loh. Kita kan sama dia segan sama dia nggak diajak tak mau dan ketawa. Dia punya Teman-teman. Nggak ngerti ulas saya. AC. Nggak ngerti. Terus ngomong-ngomong sama orang Mesir dia masih loh. Ngekek-ngekek. Nam. Mau masalah, mau masalah. Tak foto, tak kayak AI nih. Jadi main bal-balan. Gawe superhero. Jadi Jumatan tuh sebelum mulai orang ngekek-ngekek di depan ini ngomong ngopo kok bisa ya nih bisa dua-duanya. Tadinya orang Mesir itu orang Mesir yang sama Damzam sebelah itu kan khusyuk gitu ya beribadah. Datang Damzam. Rusuh. Jadi rak konsen. Jadi kayak bukan orang Arab. Kayak orang Ketawa-ketawa gitu. Cuman kok iso ya? Iya. Memang kalau orangnya funny itu gitu kayaknya. Fani Sugi ya teman-teman ya. Fani Sugi. Sering kungkum orangnya. Sering ke Senjoyo tadi ya ini. Tunggu Soeharto badannya ya. Nggak Tunggu Soeharto sendiri sih memang. Jadi ya umroh seasik itu ya teman-teman. Jadi kita nggak usah khawatir. Kita juga doain teman-teman yang ada di sini. Amin, buat amin, ya semuanya. Allah, amin. Suatu saat nanti akan dipanggil Allah Taala. Utamanya MC terkenal kita dong buat sih ya kan. Tapi di sana memang saya sempat ngomong sama Damzam. Ini kalau besok Bonje sama saya lah umroh sama kamu, yang paling tak khawatir kan iki nih loh. Cangome. Iya itu saya takut itu. Aku mesti jangan usah damar ngomongnya astagfirullah. Tapi kalau gini, gitu tuh Iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Enggak kan. Cocote. Oh kan ono takli ireng to. Kamu enggak boleh ngrasani. Enggak ngrasani. Itu yang paling tak takut kalau satu masih bisa ke handle ya. Ini kalau udah 3 berkumpul saya cuman ini kan sempat terucap tuh sama Damzam. Piye nih Dam, saya ngumpul telu ki piye gitu. Saya Saya bisa menjaga. Serius. Ya. halo wong ning Selatan gini Alek langsung ngene-ngene. Itu siapa tuh? Sela, Bonci sama Anu tadi. Saya aku menghindar, Tat. Menghindar kalau dia. Menghindar. Iya itu. Ya, pokoknya kalau pasti masuk masjid mungkin bisa kita kendalikan besok ya. Ya. Kalau di luar masjid besok kita tahan-tahan. Ya saya harapannya semoga ya nyicil. Amin, amin. Apa utang sih ra bro, tak utangi lah. Tat, hukumnya kalau seumpama kita umroh utang gitu, Tat. Nah, umroh utang. Gini sebenarnya ya. Bagusnya kita nyicil udah sampai itu baru berangkat atau kita berangkat utang sih. Nah, ini sebenarnya hukum gini. Kalau tadi haji itu adalah wajib bagi yang Saya tak mampu. sebentar, salaman sih. Amin utang umroh. Iya Tak salah. utangi, kowe tau lho bojumbo lho kan. Ini kita bahas dulu ya. Kalau haji itu kan manis tatoa ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Bagi yang mau. Baru wajib. Kalau nggak mampu berarti nggak wajib. Itu haji. Haji. Nah, umroh kan sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Berarti harusnya juga bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksa. Oh, jangan dipaksa. Nah, saya termasuk orang yang sebenarnya kurang sepakat sih. Kalau memaksa diri kalau dia nggak mampu. Kecuali tadi ditawari dulu. Kalau kasus ini kan beda. Tak utangi. Nah, di akadnya kan gitu, Tat. Utangi kan kita nggak minta. Ya. Lah berarti ini boleh-boleh aja om diutangi no. Utangi. Bukan Tapi kita bayar yang- bro, baru ora bayar no duwe. Bayar ya. Kaya kancamu juga. Sing mbok semat ya. Ya, jadi memang nggak masalah sih kalau kita ada tahu dia kamu berangkat ya gampang wis kok mulai potong gaji ya kowe piye kowe daripada duitnya entek wis kowe potong per bulan piro ngono. Betul. Itu oke sih. Oke ya, Tat. Dan biasanya yang ngutangin kayak gini nanti rezeki nambah sendiri. Masya Allah. Biasanya sih gitu. Soalnya bro, soalnya ngarep. Kalau ngarep. Tanggul- Makan dewe tapi. tanggul- Makan dewe. Cekeker bro. Cekeker. Ya toh. Jual belinya kan sama Allah ya kalau kayak Iya, gitu-gitu ya. Itu kan gampang nih. Tapi saya kemarin sempat terucap sih, kita maka apa Madinah tuh. Ini kalau kumpul bertiga kayak opo pikir saya itu. Bang, Tat, pasti. Oke. Kita podcast di sana. Tapi harusnya buat podcast. Iya, pasti. Nah, bikin. Iya, kan, Tat. Kemarin asik banget bro. Kita bikin konten-konten di sana asik banget. Heeh. Tapi asik ya banyak spot-spot yang bisa kita ambil itu. Kita ambil. Oh, bismillah, bismillah, bismillah ya kita Iya berdoa sih. semuanya. Amin. Amin. Dan Kita cari. Tapi ada satu tempat yang kemarin kita belum datangin tuh kemarin karena kita waktu ada lagi coffee shop terkenal nih di Taif. Taif. Wah keren.
Bang. Jadi memang beberapa ada tempat-tempat yang ternyata aslinya tuh tempat itu tuh nggak makmur atau sepi loh. Tapi gara-gara jamaah Netizen haji, Indonesia. jamaah Indonesia itu tempat itu sekarang jadi pusat ekonomi. Gila. Istimewa. Atau bahkan dari brand-brand yang tadi half million terus kemudian itu yang bikin ramai siapa? Orang Indonesia. Ibu kan orang Saudi kita. Netizen kita tuh luar biasa loh. Keren. Maka market kita ini luar biasa di dunia nih. Sehingga lagi-lagi nih, jangan khawatir guys. Besok kalau ke umroh, mungkin kemarin dia juga merasakan yang sama atau saya nggak paham. Mata uang keduanya orang Saudi itu rupiah sekarang. Sampai ngembalikan uang 2.000 perak aja dia ada punya loh. Kita nggak perlu tuker-tukeran dulu. Aku dari hari pertama tuh nggak nuker sama sekali real. Enggak. Sama sekali aku. Berarti ketemu itu ya 200.000 murah, Nah, Jokowi tuh. murah. Jokowi, Prabowo. Hidup Jokowi. Saya kan lawan. Itu murah. Terus murah. Kalau yang model pakai, tapi kalau pakai QRIS nggak ada ya. Qris nggak ada. Adanya pakai debit Ada card. nggak? Pakai Sekarang nggak ada dong. Kemarin pakai kartu doang. Pakai kartu doang sih, diceplek ini atau dimasukin. Kalau gitu. pakai kartu pakai All ePay lah ya, itu akan ada. All ePay itu emang Krisnya internasional lah. Nah. Gitu ya. Terus juga katanya bisa pakai ini kemarin tuh. Misalnya Livin. Nah. Nyebut. Nanti bayar ya ke kita TV ya. Maksudnya HP-nya dijual gitu, Tat? Bukan. Oh. Jadi tuh aplikasi di salah satu bank yang saya punya kan kebetulan Livin ya. Ya. Livin itu ada satu aplikasi yang kita tuh kalau nempel gini cetak langsung motong tanpa kartu. Kita ada satu kejadian pas mau beli sesuatu itu kartunya dia ngilang tuh ada jamaah. Kartunya terjatuh di jatuh masjid nggak apa-apa. Saya. Oh iya, Biasa. lupa biasa. Komplit. MVP. Tapi dijawab sama Allah, ada mas-mas yang baik banget itu mau dan tadi dikasih solusi sama si yang penjual itu, udah kamu pakai handphonemu bisa, kelamaan udah lah nggak usah lah pakai kartu ini transfer bisa gitu. Artinya sekarang gampang kok. Sekarang udah gampang banget. Saya teringat 2 tahun yang lalu nih ceritanya pas saya beli kopi di Tower Zam-Zam itu ya di Salvador itu, saya beli kopi pakai rupiah bisa, kembalian bisa. Ada orang Turki mau beli pakai uang lira ya, kalau Turki lira ya. Turki no. Turki no. Indonesia yes. Ini jadi kesimpulan bahwasannya mata uang kedua Saudi adalah rupiah. Istimewa. Kalau kita ngebahas soal umroh, Gak ada habis-habisnya sih. nggak ada habisnya. Tapi kalau teman-teman mau umroh ya tinggal nanti bisa hubungin Bonci aja sih ya. asik boleh. Nanti saya sambungkan langsung ke Ustadz. Kemarin dulu kebetulan kemarin naik turnya Ustaz. Namanya apa? Boleh. Iya. Namanya langsung aja tak lewat Nismatur. Nismatur nanti bekerja sama dengan Magenta. Asik. Butuh konten nanti saya siap. Iya sih, insya Allah ada bayarannya ke samping sana lah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih luar biasa ternyata umroh dan mau ke Mekah sama Diman luar biasa ya. Istimewa. Jadi Gak perlu takut nggak usah intinya. takut. Sekarang- Masih banyak dosa nggak usah takut. Ya, Di sana malah pengennya ya bersihin sekalian Bersihin, ya kayak mandi yes. ya gitu. Dan teman-temannya sekarang kalau sekarang kan lagi FOMO namanya culture. Culture. Mungkin di sana Tempat-tempat juga culture juga tempat-tempat banyak culture banget. banyak ya. Runner culture juga banyak sih. Oh, Mereka pada lari jalan sampai ke Kuba itu dan Madinah itu jalan kaki itu. Asik. Lari-lari itu banyak sih, tapi Lari. jangan lagi nggak musim panas ya. Oh, iya. Ngambilnya dia sore malam gitu. Sore malam gitu. Cakep sih. Oh, Cakep asik, sih. asik. Berarti ternyata emang Oke. karena pengen aku Pengen ya, sekalian sebuah lah. transfer ya. Oh, yang pedal juga ada sih di sana. Ada pedal juga. Pedal juga ada di sana. Ada. Tapi ya jarak 5 jam lah. Kan emang jauh tadi itu, kan nggak di kawasan Ya, nggak paling-paling cuma setengah jam keluar dari lingkungan haram itu nanti ada pedalan, ada tenis macam-macam ada sih tempat-tempat itu. Kita kan sering ketemu tadi ya semoga ya. Amin, amin. Oke, masih bersama kita TV Masih bersama Bonci dan masih bersama Damsi dan masih bersama Ustadz Soleh. Oke teman-teman.